kirimkan, silahkan kalian coba kalian pelajari baik-baik. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan. Saya tunggu kalian. Oke, silahkan.
permisi Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di contoh nomor 5 itu kan ada long sum sama dengan 0L. 0L itu fungsinya apa Pak? Ya, betul ya. Contoh yang ke 5 Pak. ini ya. Itu tipe data long ya. Ya, tipe data long nama variabelnya sum. Ada long in, ya, ada long saja. Sebenarnya sama aja. Ada lagi long double. Ya. Jadi tipe data integer yang integernya tuh long gitu. 2 kali lipat dari integer. Ini tadi kebetulan pakai buku kata dia. Mana? Ini dia. Nah, ini ya. Ini ada integer, bawahnya long in. Ini ukurannya ya. Long penugasan 1. Long saja. Ya. Kalau ukuran story-nya 8 byte. Sama. Yang ini kalau double 8 byte juga. kalau yang Long double 16 ya. Long double tadi 16. Char 1 byte. Char double. Ya, double 8. Ya, kalau float misalnya. Float itu 4. Ini itu sama dengan float ya. Ini ukurannya gitu. Ya. Kalau long bisa sama dengan long in. Long. Hanya long saja. itu kan di assign sama 0L itu Pak. Oh, ya, 0. Iya Pak, itu 0L sama dengan 0L. 0L apa ya? Ada. Nah, itu sama dengan 0,0. Oh, ini nilai awalnya. Nilai awalnya 0. Ya, nilai awal. Dia menginput nilai awal sama dengan average ya. Nilai awalnya 0 gitu. Ya, nilai awalnya 0. Itu sumnya pertama kali dikasih 0 gitu ya. Dikasih nilai 0. Ya. Kalian coba aja, L-nya dihapus, F-nya juga, float-nya, yang floating point-nya dihapus gitu. Ya, default, nilai default gitu. Ya, nilai default. Ya. baik Pak, makasih Pak. Oke. Ini kebetulan modul 2 tidak di ini ya, tidak contoh programnya tidak dibuat sebagai gambar ya. Tangkapan layar tidak ada. Ini ditekan copy. Tapi yang ada salahnya dalam ketik dia lebih ingat. Kalau diketik lebih ingat. Kalau di copy hanya sekedar gitu. Ya. Saya mau nanya. Ya, silakan. Yang di headernya itu kan yang ada in main void, ada void main, sama ada in main doang. Itu tuh gimana sih Pak cara pakainya gitu bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Sebenarnya void itu sama dengan tipe data kosong, tidak ada. Ya, ini in-nya diganti void juga nggak apa-apa. Ya, in-nya diganti void juga tidak apa-apa. Jadi fungsinya kalau diganti void, jangan pakai ini ya, jangan pakai return. Jangan gunakan return. Ini mohon maaf ini modulnya, tolong kalian perbaiki format penulisannya ya. Penulisan program ya, ini nggak nyaman gitu. Kalau saya biasa mengetik dibuat begini gitu.
Ya, kita buat, kalau ini bukan saya ngetik ya, ini aslinya dari sana, ya, walaupun sedikit ditambah, ya, supaya enak melihatnya, ya. Ini kok model kan sejajar, ya, tidak nyaman ya, biasakan aja, sehingga ketika kita lihat, ya, kita melihatnya lebih enak gitu. Ini kan void main, ini di dalamnya ada statement di dalamnya. Ini kita kasih tab aja, nah, di sini nggak bisa, gitu. Harus tidak baris, ini harus dikasih dulu. Layar desktop, nah, harus semua, biar masuk ke dalam gitu ya. Itu berapa? Biar enak melihatnya. Hilang itu. Nah, kalau gini lebih nyaman kita lihat. Nah, kelihatan ya, ini ada for dari 1 sampai ini kurang dari count. Ya, ini for-nya sampai sini. Ini deklarasi variabel lokal. Ya. Ini variabel lokal. Variabel lokal yang hanya bisa digunakan di main saja ya. Kalau mau global kita deklarasikan di luar main ya, di luar main. Ya. Kemudian nggak ada fungsinya ya. Fungsinya tidak ada. Yang ada fungsi yang mana tadi? Yang di atas lagi ya. Yang ini ada fungsi ya. Ada beberapa fungsi nih. Ada 2 fungsi. Ya. Fungsinya p double dan p float ya. P double dan p float. Ini bandingkannya sudah berarti ya. Kemudian ini ada satu hal yang enak di bahasa C dibanding Pascal ya. Ya. Ini kenapa pakai poin 0 gitu? Ya paling nggak salah satu lah harus ada poin 0. Ya, kalau kalian hapus, tapi sebelumnya saya ingin menegaskan dulu. Kebetulan di kelas ini juga ada yang saya pernah ngajar kalkulus ya. Pi itu tidak sama dengan 22/7 ya. Ya, Pi tidak sama dengan 22/7, tapi ini hanya contoh saja supaya gampang saja ya. Contoh supaya mudah saja. Ya, oke ya. Oke, kita abaikan. Jadi anggap aja ini nilai pendekatan Pi yang gampang. Nah, ini kalau kita hapus double ya, variabel Pi yang untuk yang double. Ini nggak pakai titik. Kalau kita running program, ini bukan. Lupa. Tadi saya udah buat. Mana? Ini. Ya, ini komanya kita buang. Ya, yang double ya, kita running programnya. Hasilnya 3 saja. Ya. Jadi kalau bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat ya.
Ya, bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Jadi nggak perlu pakai apa namanya, kalau di Pascal itu kan menggunakan div ya, pakai div. Di sini bagi nggak apa-apa. Hasilnya bilangan bulat. Ya, ini kebetulan disimpan di bilangan apa namanya, bilang double. Ini kalau pakai kita tulisnya ini integer, ini biar aja dulu deh, misalnya 0, kalau 1 saja dikasih koma, ya ini hasilnya jadi benar lagi. Ya, hasilnya jadi benar. Jadi kalau mau hasilnya pecahan, maka pembagian ya operasi kita mengoperasikan minimal salah satunya kita buat jadi floating point. Ya, supaya hasilnya juga floating point. Gitu ya. Itu di bahasa C. Hal-hal yang kecil gini kita perlu pahami baik-baik. Ya, saya juga mulai mengingat-ingat lagi sedikit. Sedikit mengingat-ingat lagi gitu ya. Ya. Kemudian yang seperti kemarin yang saya katakan, ketika kita scan S itu kan pakai dan ya. Nah, apa jadinya kalau print S-nya pakai dan? Kemarin saya katakan dan itu alamat ya, alamat penyimpanan variabel. Ini yang pertama ini pakai dan C, ya. Yang apa nih? Yang 20 angka di belakang ya, sampai 20 angka ya. Cara ini. Nah, tapi alamatnya jadi seperti ini lah. Karena pakai pecahan. Ya, kita ganti jangan pecahan. Kita ganti D. Ya, desimal ya. Nah, itu ada alamat. Nggak asik desimal. Kita ganti pakai X, heksadesimal ya. Nah, heksadesimal ya. Itu alamat penyimpanannya, alamat memorinya. Pertemuan yang akan datang pekan depan kita masuk pointer. Nanti ada kaitannya dengan pointer ini. Ya. Gitu ya. Jadi ketika kita gunakan fungsi scanf, ya, kita menginput dengan keyboard, itu yang penting alamat penyimpanan variabelnya, makanya pakai dan. Ya, tapi kalau menampilkan nilai jangan pakai dan, nanti yang muncul alamat penyimpanannya. Ya, kita lihat 20 ya, 20 angka belakang koma ya. Ini tadi pakai long S ya, long S. Hal-hal yang kecil-kecil gini kadang-kadang memang ada perbedaan-perbedaan antar bahasa ya. Kadang-kadang antar compiler juga bisa berbeda. Kemudian coba kalian iseng-iseng gitu ya, return-nya di pindah posisi. Oh sorry, sebelumnya ini kan pakai void ya, pakai void ya, p double itu pakai void. Artinya kalau di Pascal dia prosedur gitu jadinya ya. Kalau kita pakai return ya, return 0, kita lihat ya, void p double, dikasih peringatan, jadi masih keluar outputnya ya, masih keluar outputnya tapi dikasih warning gitu ya. Ya, masih bagus ini baik, ini compiler baik. Ya, dia ingin bilang bahwa p double itu tipe fungsinya void gitu ya, alias nggak punya tipe data, jangan pakai return.
Kalau returnnya void gimana? Kita ganti. Void itu kan kosong ya. Lebih parah lagi ternyata. Nggak boleh. Harus nilainya. Ya, seperti itu ya. Kita hapus. Kemudian ini main-nya kita tambahin ini, return 0. Return, tidak harus 0 ya, return 1 juga boleh. Nah, ini apa yang terjadi kalau seperti ini kita ramen? Tampilannya hanya floating point saja, yang double nggak muncul. Ya, jadi di C, ketika sebuah fungsi sudah ketemu dengan statement return, maka fungsinya selesai. Fungsinya selesai. Statement yang ada setelah return itu nggak dianggap lagi, diabaikan. Ya, ya. Jadi kalau kita sedang buat program agak panjang, kita ingin bawahnya nggak usah diinin, kasih return. Ya, kita ingin tidak dieksekusi dulu, mungkin masih ada salah di atas gitu ya, mau ngecek aja di atas dulu, kasih return. Ya, return 1 berarti ini fungsi mainnya nilainya 1 gitu ya. Dan kita bisa cek ini. Misalkan ini kita ganti, di double ini kita gantiin. Kita ganti. Kita kasih return 1 gitu ya. Jangan 1 deh, biar agak spesifik. Min 1. Nah, terbalik. Ini kita hapus dulu. Kita tambahkan variabel. Di sini kita kasih di luar sini variabel in C. Ya. Nah, kita tulis ini. C sama dengan P double. Kemudian kita tampilkan print F ya C ya. Bukan P, apa tadi, C ya. Kita kasih sedikit sesuatu gitu ya, backslash n, kemudian C sama dengan ya. Persen, ya tadi persen ininya belum ada ya, persen D. Oke, kita ya C-nya min 1 ya. Artinya nilai fungsi P double-nya tadi kita tulis return min 1, itu nilai fungsinya min 1. Ya, nilai fungsinya min 1 ada gitu ya. Makanya yang tidak diperlukan udah return 0 gitu. Ya. Kalau tidak ya dikasih void saja atau tidak ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Ini kita jadikan apa namanya? Kita jadikan kita ini kan ya tidak ada masalah ya. Sama saja. Kita jadikan komentar. Sorry mau komentar yang belum muncul di kepala. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ya, ini sambil kalian memahami, saya juga sambil mengingat-ingat lagi. Mengingat-ingat masa lalu. Oke, silakan dilanjutkan. Untuk ini ya, untuk apa? Penugasan, ya silakan itu penugasannya dikumpulkan ya nanti ya, saya buatkan ini tugas di Google Classroom. Kalian pahami dulu aja materinya. Kemudian ini hanya sebagai ini aja ya, review saja ya. Kalian sudah, saya rasa sudah. Sekali lagi ya, untuk kalau di Pascal kan antara karakter dengan string itu cara menginputnya sama ya.
Ya, cara menginputnya sama. Ya, kalau di C berbeda ya. Ya, walaupun pendeklarasiannya kalau di C malah sama gitu, deklarasinya. Nggak perlu pakai string gitu ya, pakai karakter tapi dibuat sebagai array. Ya. Nah, kalau string kita pakai petik ganda. Ya. String pakai petik ganda. Jadi kalau diantar petik ganda itu berarti string. Ya, kalau char itu pakai petik tunggal ya, pakai petik tunggal. Itu ada bedanya. Ya. Ada bedanya ya. Oke, kemudian apa lagi ya? For, yang for. For. Ini di Pascal ini ada nilai defaultnya. Ini kan nilainya true atau false ya. True atau false. Ini coba saya copy aja deh. Ini saya copy dulu. Tadi sudah belum. Jadi tadi sudah saya copy belum. Ya, ini contoh program yang ada ininya ya, yang ada apa namanya, ada perulangan, ada for nih. Ya, jadi ada hal yang menarik juga nih di C ya. Kita running aja yang normal, program normal gitu. Kita masukkan 10 angka ini otomatis 10 angka ya. Count-nya 10. Ya kita buat error aja. Ya, kita buat error. Jangan 10 kebanyakan. Ini in number apa, kita ganti 5 ya. 5 ini juga 5. Oke. Kita running. Kita masukkan angkanya ada 5 ya, 5 angka. Ya, ini ada rata-ratanya dapat. Kita dapatkan rata-rata. Ya. Ini kan for-nya kalau kita baca ya, for i-nya integer mulai dari 0 ya sampai kurang dari count-nya 5 dan i-nya bertambah satu-satu. Nah, bagaimana kalau kita tulis begini? Cuma kalau kalian pakai yang offline hati-hati ya, harus bisa nge-break dulu ya. Kalau kita tulis 0 ini, kita running. Nggak ada perulangan sama sekali ya. Tidak ada perulangan sama sekali. Ya. Kalau kita masukkan 1, nah ini hati-hati nih. 1. Kok 10. Kita running program. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 lagi, 2, 3. Ini nggak selesai-selesai. Ya. Tidak selesai-selesai. Supaya selesai kita buat error. Ya. Untuk ya. Bagaimana kalau kita masukkan ya bukan 1, 0,1 misalnya. Kita running. Nah, benar, masih benar. Ini artinya benar gitu. Ya. Itu kan tadi ini ya. Yang kita buat error. Hal-hal yang seperti ini bisa kita dapatkan dengan kita coba-coba ya. Kita latihan.
Seperti itu ya. Lantas gimana kalau I-nya ini kita hapus? Oh, kalau itu lain lagi. Karena belum dideklarasikan I-nya. Jadi tambahin deklarasi. Tapi bagaimana kalau kita, ini kan I-nya ini ada di dalam for ya. Kalau kita tampilkan di sini, printf atau I-nya sama dengan 2 gitu. Bisa nggak kira-kira kita running? Nah, error ya. Undeclared, belum dideklarasikan. Jadi I-nya hanya bisa digunakan di dalam for ini aja. Ya, di antara kurung kurawal seperti itu. Ya, ini hal-hal kecil yang bisa kita ini kan kita pahami dengan kita lakukan uji coba ya, latihan, banyak latihan intinya. Ini kurang dari apa tadi? Count. Ya. Ya, ini salah satu keasikan dari pemrograman. Ya, ada yang bisa kita pahami dengan logika saja, tapi ada banyak hal yang harus kita coba. Karena sesungguhnya kita belajar logika dari si pembuat ya compilernya. Ya, kenapa saya bilang compiler, bukan ya bahasa pemrogramannya juga boleh lah. Tapi itu kan bisa ada, kalau bahasa manusia tuh bisa ada slang gitu. Sama-sama bahasa Indonesia ada slang-slang tertentu gitu ya. Sama ini juga seperti itu. Ya, compilernya itu ibaratnya slangnya gitu ya. Bahasa C-nya sama gitu. Tapi nanti antar compiler ada slang-slang sedikit. Oke, sampai sini sudah dipahami semuanya modulnya. Dan sekali lagi saya tekankan, saat kalian buat program, ikuti seperti ini ya. Jangan sejajar semua. Dunia ini nggak indah ya. Kalau data harus terus gitu ya. Ada tanjakan, ada turunan, ada bukit, ada lembah gitu ya. Ada pohon A, ada pohon B, jadinya indah gitu ya. Kalau semuanya sama, misalnya kalian satu kelas sama semua namanya, waduh, itu bikin pusing. Nah, buat program juga seperti itu, biar lebih mudah melihatnya. Ya, kalau saya sih, dibandingkan tadi, format tadi yang ini, ya, contoh program ini ya, dibanding format tadi, ini jauh lebih mudah melihatnya gitu. Membacanya juga jauh lebih. Nggak tahu, mudah-mudahan kalian juga sama ya. Karena saya lebih terbiasa seperti ini. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya untuk presensi hari ini, kalian jelaskan simbol-simbol yang digunakan untuk menampilkan ya tipe data di dalam bahasa Pascal, bahasa C, dan kalian jelaskan. Di sini ada banyak ya digunakan ya. Simbol-simbol yang digunakan kayak itu ada D, ya ada D, itu 2 kenapa tuh? Ada 2 D gitu. Ya. Ada D saja, ada I tadi ya. Ada lagi X ya, untuk hexadesimal ya. Tadi sempat dicontoh saya tunjukin ya, ketika memori ya. X. Ya, itu kalian jelaskan itu ya. Cari-cari di internet juga boleh. Saya juga nggak hafal semuanya. Ya sedikit-sedikit, paling tidak yang utamanya hafal lah ya. I, D untuk desimal ya. Kemudian ada F untuk floating point, ada C karakter. Kemudian ada apa lagi tadi? F floating point sudah ya. Ada F string. Ya paling nggak itu paham. Oke, paham ya? Kemudian penugasan ini ya, ada berapa soal? 3 soal. Ya, ada 3 soal. Ya. Biasanya saya kalau penugasan
mengumpulkannya akhir pekan. Ya, akhir pekan. Jadi kalian kelas yang duluan hari Rabu ya lebih panjang waktunya dibanding kelas yang hari Jumat ya. Ada banyak di hari Jumat. Oke, baik, hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.